mengimani rasa kasih sayang Allah kepada umatnya, kepada hambanya, maka salah satunya adalah memaksimalkan cinta kita kepada Allah dengan cara mengutamakan kepentingan-kepentingan Allah di atas kepentingan makhluk, membenci apa yang Allah benci dan siapa yang Allah benci. Kemarin sudah dijelaskan beberapa contoh. Salah satu contoh yang kemarin saya sebutkan adalah bukti cinta ini perlu apa? Pengorbanan, perlu pembuktian. Karena kalau sebuah cinta itu nggak ada pembuktian, itu namanya cinta palsu. Kalau hari ini mendekati hari raya kurban nih, kemarin saya contohkan, Bapak Ibu kira-kira punya uang 3.200.000, punya misalnya. Ada sih di tabungan. Kalau di tabungan, mau nggak kurban besok? Ada keperluan, masih ada untuk ini Ustaz, nanti ada keperluan untuk bayar sekolah, ini bayar sebagainya. Nah itu masih diragukan, karena ketika kita mendahulukan kepentingan Allah, sana saya nggak tahu, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga ini perlu pembuktian. Cinta kepada Allah itu melebihi daripada cinta kepada makhluk, bahkan cinta kita kepada pasangan kita, kepada istri kita. Kemarin Mas Pandu ngasih pertanyaan, belum saya jawab secara utuh tentang bagaimana Ustaz cerita tentang Juraid. Masyhur ya cerita tentang Juraid ya. Juraid itu, makanya kenapa saya tunda hari ini menjawab, karena memang cukup agak kompleks biar lengkap. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada beberapa hadis yang meriwayatkan tentang cerita Juraid. Tapi salah satu yang paling lengkap adalah tentang hadis dari Abu Hurairah yang diteritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 206 ya. Halaman 206. Di situ diceritakan agar nanti Mas Pandu memahami kenapa cerita Juraid, padahal Juraid mengutamakan kepentingan Allah daripada orang tuanya. Tapi dalam pembahasan kali ini bahkan orang tua pun nomor 2 setelah kepentingan Allah. Nah, makanya kemarin saya bilang bahwa di sini ada adab, ada kaidah yang harus dipenuhi. Cerita Juraij ini, Bapak Ibu sekalian, sekira saya ceritakan kembali bahwa ada 2 bayi yang ketika masih kondisi bayi bisa berbicara, yaitu bayinya Nabi Isa putra Maryam dan bayi yang dilahirkan oleh pelacur yang dihadapkan kepada Juraij. Hanya 2. Ya. Cerita tentang Juraij adalah seorang ahli ibadah. Juraij ini orang yang pada saat kejadian adalah setelah Nabi Isa dan sebelum masanya Nabi Muhammad. Makanya sholatnya tidak sholat seperti kita sebenarnya. Tapi para ulama menyimpulkan bahwa Juraij itu senang atau disebut sebagai ahli ibadah karena Juraij itu berada di dalam seperti musola. Dia punya tempat khusus di tempat tertentu yang setiap hari dia beribadah di situ. Dia bertafakur, dia seperti iktikaf. Lalu pada suatu saat ibunya datang memanggil Juraij. Ya Juraij. Gak dijawab karena Juraij sedang melakukan sholat. Juraij kemudian batin, ummi atau sholat. Sholatku apa? Ibuku nih. Tapi Juraij gak jawab. Ibunya pulang. Lalu keesokan harinya datang lagi. Ya Juraij. Gak dijawab lagi sama Juraij. Juraij mikir lagi. Sholat saya apa? Milih menjawab ibu saya. Lalu yang ketiga, Juraij akhirnya ibunya manggil lagi. Ya Juraij. Gak dijawab juga karena Juraij memikirkan saya sedang sholat, nggak perlu menjawab ibu saya. Nah, makanya muncul pertanyaan dari Mas Pandu. Katanya harus mengutamakan kepentingan Allah daripada kepentingan makhluk. Nah, persoalannya dalam kasus ini, inilah pentingnya memahami bahwa kisah ini membuktikan bahwa adanya ahli ibadah dan ahli ilmu. Perbedaan ahli ibadah dengan ahli ilmu, kata ulama, itu seperti bulan purnama dengan bintang. Jadi bulan purnama itu betul-betul menyinari sehingga nggak kelihatan bintang itu. Maksudnya bagaimana? Pentingnya ahli ilmu mengetahui bagaimana tata cara fikih beribadah dan kaidah-kaidah ketika beribadah. Sehingga seharusnya Juraij melakukan sholat sunnah saat itu dipanggil oleh ibunya menjawab terlebih dahulu karena antara sholat sunnah dengan panggilan orang tua itu lebih wajib panggilan orang tua. Berbeda kasusnya ketika melaksanakan sholat wajib. Kalau sholat wajib tidak diperkenan untuk menjawab.
Kalau pada saat Bapak Ibu sekalian sholat sunnah kemudian dipanggil orang tua, kalau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian paham bahwa ibu atau bapaknya bisa memahami atau bersabar atas itu, boleh melanjutkan sholatnya. Tapi kalau memahami bahwa ibu dan bapaknya tidak sabar, bisa marah, bahkan ibunya Junaid itu doanya luar biasa, doanya doa yang terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ketika ketiga kalinya Junaid dipanggil tidak menjawab, apa doa ibunya? Ya Allah, jangan matikan Junaid sebelum dia melihat para pelacur. Dahsyat nggak doanya? Sebelum melihat para pelacur. Junaid mendengar doa itu. Junaid mendengar doa itu. Ya. Nah, kisahnya setelah kemudian berlalu, saya singkat dulu, saya ceritakan dulu. Ada orang-orang yang memang tidak suka dengan kegiatan Junaid. Akhirnya dia ngomong sama si pelacur yang di situ terkenal dengan kecantikannya. Seorang wanita dia terkenal dengan kecantikannya. Dia diminta untuk menggoda si Junaid. Kata dia, oke, saya goda. Saya cantik, saya terkenal, saya ini. Dia datang si pelacur ke tempat peribadatannya si Junaid. Ternyata Junaid digoda kayak apa? Tidak noleh sedikit pun. Bayangkan, kalau kita gimana? Godanya begitu, bisa ini. Namanya pelacur berpakaian sedemikian, membuat pakaian sedemikian. Junaid tidak menoleh. Akhirnya si wanita tersebut keluar dari tempat peribadatan. Dia mencari si penggembala kambing yang ada di sekitar peribadatan Junaid, yang biasa dia beristirahat di dekat tempat ibadahnya Junaid. Dan dia melakukan zina di situ. Setelah melakukan zina, singkat kata dia hamil. Lalu dia bilang sama orang-orang, ini hasil dengan Junaid nih, saya hasil dengan Junaid nih, saya sudah hamil. Ya. Kemudian dalam riwayat Abu Hurairah yang lengkap adalah ketika itu si orang yang hamil ini, si wanita ini kemudian dibawa ke raja, sampailah informasi ini ke raja pada saat itu, dipanggil dan kemudian melahirkan. Siapa yang menghamilimu? Katanya dia bilang Junaid. Oh, si ahli ibadah itu. Akhirnya masyarakat dihasut, Junaid dipukuli, tempat ibadahnya dihancurkan. Ya. Junaid bilang, loh, kalian ngapain? Saya nggak apa-apain, kata Junaid. Ya. Saya nggak apa-apain. Terus kemudian Junaid dibawa ke tempat raja. Nah, pada saat dibawa ke tempat raja, kemudian Junaid minta, sebentar, saya mau melakukan sholat terlebih dahulu. Nah, ini kehebatannya orang-orang mukmin. Ketika ada masalah apapun, maka lakukan sholat terlebih dahulu. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika memiliki masalah apapun, sholat menjadi apa? Solusi. Artinya meminta pertolongan kepada Allah. Junaid melakukan sholat, kemudian kembali. Junaid tanya, mana bayinya? Didatangkan bayinya, lalu bayinya ditekan perutnya. Siapa ayahmu? Ya. Ditanya, siapa ayahmu? Bayinya itu. Terus kemudian bayi itu menjawab, yang ayahku adalah si penggembala kambing. Wah, orang-orang itu bingung, kaget loh. Penggembala kambing. Akhirnya orang-orang yang sekitarnya tadi yang mau beli Junaid, akhirnya ngomong sama Junaid, oke Junaid, besok saya bangunkan lagi istanamu pakai emas. Kalau perlu pakai emas, kata raja-raja yang ada di situ. Terus akhirnya terbongkar bahwa memang si penggembala kambing itu yang melakukan hubungan dengan si pelacur tersebut sehingga menghasilkan kehamilan, dan anak tersebut mengakui bahwa itu bayi dari si penggembala kambing. Nah, pada saat perjalanan Junaid ditarik-tarik untuk menghadap ke raja, Junaid itu melewati para pelacur, deretan para pelacur, dan Junaid melihat dan Junaid senyum. Kenapa Junaid senyum? Kata Junaid, oh ini doa ibu saya ternyata terkabul, saya melihat. Karena memang betul-betul terkabul, dia melihat para pelacur kemudian menghadap ke raja. Itu diceritakan dalam hadis Abu Hurairah di Adabul Mufrad, ya. Ini termaktub dalam Adabul Mufrad. Ya. Dan kisah ini masyhur, ya. Di dalam kitab Al-Anbiya pun disebutkan di dalam bab 48, juga di riwayat Muslim dalam halaman 7 dan 8, ya. Ini banyak keutamaan-keutamaan tentang Junaid ini. Sebuah kisah yang begitu menarik, sehingga di situ pentingnya bagaimana kita berilmu, tahu mana yang harus didahulukan, mana yang dinomorduakan. Ya. Perintah menjawab orang tua, perintah orang tua itu wajib ditaati daripada kemudian sholat sunnah, kecuali kalau Anda melaksanakan sholat wajib. Ya. Sehingga pertanyaan Mas Pandu kemarin, kenapa? Bagaimana dengan kisah Junaid ini? Berbeda, ya. Makanya pentingnya kita menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita jadi tahu, oh ternyata kaidah ibadah itu seperti ini. Makanya saya mendorong nanti setelah ini, ya, pentingnya bagaimana menuntut ilmu tentang sholat. Nanti saya bahas tentang sholat setelah pembahasan berikutnya.
Jadi kira-kira jelas ya Mas Pandu pertanyaan kemarin ya. Kenapa saya harus ceritakan lebih runut? Karena memang biar global. Kalau ceritanya setengah-setengah, putus selesai nanti malah nggak paham ya. Kira-kira begitu. Adapun kisah-kisah Juraid ini mengambil manfaat atau mengambil keberkahan kita banyak sekali. Keutamaannya orang berilmu, kemudian keutamaannya bagaimana memenuhi panggilan orang tua ya. Kemudian yang ketiga bagaimana kemudian keutamaannya adalah agar kita harus berhati-hati dengan kemarahan orang tua, karena doa orang tua itu sangat mustajab ya, apalagi dengan ibu kita. Hati-hati ya, jangan membuat kemarahan dengan orang tua kita. Kemudian Juraid itu menunjukkan sikap yang baik sebagai ahli ibadah. Dia ketika tertimpa suatu masalah, kemudian dia sholat terlebih dahulu, dia meminta pertolongan kepada Allah. Dan ini membuktikan zuhudnya seorang Juraid. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang terjadi dalam diri kita. Bentuk tawakalnya Juraid saat itu adalah Juraid menyerahkan itu sebelum menjawab pertanyaan atau sebelum melakukan menusuk perutnya si bayi itu. Juraid meminta pertolongan kepada Allah. Itu bentuk tawakalnya ya. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Itu adalah bagian dari memaksimalkan cinta kita kepada Allah. Yang kedua, hikmahnya adalah buah manis daripada kita mengimani Ar-Rahman Ar-Rahim kemarin adalah tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Ya. Kemarin saya contohkan tentang bagaimana orang-orang yang kemudian ragu, apa kira-kira Allah mengampuni ya? Enggak ya, saya itu udah gak sholat 5 tahun loh. Saya gak sholat 3 tahun, Allah mengampuni gak kira-kira? Allah mengampuni, karena Allah menyampaikan dalam hadis qudsi bahwa setinggi apapun dosa umatku, bahkan ketika ditumpuk sampai ke langit, Allah tidak peduli dengan dosa itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa itu dalam hadis qudsi ya. Sehingga tidak ada keraguan bagi kita kemudian ketika ingin mendatangkan atau ingin mendapatkan rahmat dari Allah, jangan pernah putus asa. Allah itu maha luas ampunannya, Allah maha besar ampunannya. Makanya Allah selalu menggandengkan Ghafurur Rahim ya. Ketika Allah mengampuni, Allah juga mengasihi. Selalu digandengkan. Tidak pernah Allah mengampuni saja, tidak pernah mengasihi. Setelah mengampuni pasti mengasihi. Itulah kelebihan atau kedahsyatan bagaimana Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Lalu kita lanjutkan yang ketiga kemarin adalah bagaimana kita berusaha memiliki sifat penyayang. Ya, buah manis yang ketiga, bagaimana kita bisa berusaha untuk memiliki rasa penyayang. Ya. Memahami sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita tahu bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim adalah maha pengasih dan maha penyayang. Ya. Itu menunjukkan bagaimana sifat ini harus bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita untuk merubah karakter kita. Jadi kalau ngaji Asmaul Husna sudah paham Ar-Rahman Ar-Rahim, maka harus berubah karakternya. Yang kemarin pemarah dirubah menjadi pemaaf. Yang tadinya kurang sayang sama istrinya dirubah menjadi lebih sayang. Begitu juga istri harus lebih sayang kepada suaminya. Ya. Begitu juga orang tua harus lebih sayang kepada anaknya. Ya. Kalau ngaji Asmaul Husna tidak bisa merubah karakter kehidupan, justru sia-sia. Ya. Untuk apa ngaji? Ngaji ini untuk merubah karakter, tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar wawasan, tapi dipraktekkan. Bagaimana kita memiliki betul-betul rasa kasih sayang kita kepada orang-orang terdekat kita. Siapa yang paling berhak menerima kasih sayang kita? Orang tua kita. Itu yang paling berhak menerima. Bahkan bagaimana berbaktinya anak kepada orang tua setelah meninggal, itu disebutkan para ulama berbakti yang paling tulus. Kenapa disebut berbakti yang paling tulus? Karena ketika dia melakukan kebaikan untuk orang tuanya sudah tidak mengetahui. Jadi tidak mengharapkan lagi pujian dari orang tuanya, tidak mengharapkan lagi sanjungan dari orang tuanya. Bahkan doanya anak yang ketika mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal itu begitu tulusnya dia berdoa. Kenapa? Karena memang ini ditunggu oleh orang tua kita di alam barzah. Ya. Yang hari ini adanya alam barzah itu adalah adanya siksa kubur, di mana nanti pada siksa kubur itu malaikat akan berhenti mencambuk seorang jenazah pada saat dinaikannya doa anak kepada orang tuanya dengan mengucapkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'hu anhu, atau Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'hu anhu. Malaikat berhenti mencambuk jenazah itu. Maka malaikat ditanya, kenapa kau berhenti?
karena ada anaknya yang beristighfar untuk orang tuanya. Begitu besarnya, tapi ada syaratnya. Doanya ada syaratnya. Siapa? Anak-anak yang soleh. Kalau kita nggak soleh, nggak sampai doa kita. Makanya pentingnya kemudian, ya, ketika kita menjadi anak harus menjadi anak yang soleh dan soleha, agar kalau kita sampai nanti pada orang tua kita. Nah, dalam hal ini, bagaimana bentuk sayang kita kemudian kepada orang tua kita menjadi diwujudkan dalam perubahan karakter. Kita lebih sayang, kita lebih sopan, kita lebih santun, kita lebih lembut dalam berbicara. Mari saya contohkan, saya punya perusahaan, ada karyawan yang begitu sopan dengan saya, dengan bosnya itu rata-rata bersopan, disuruh apa aja mau. Tapi ketika di rumah dengan orang tuanya, cuek sekali. Bahkan pulang untuk memberikan buah orang tuanya jarang. Hanya kita lakukan survei, kita ajari bagaimana kemudian orang tua harus lebih maksimal daripada pada bosnya. Kalau Anda ke bosnya aja bisa lebih sopan, bagaimana ke Anda ke orang tua tidak begitu sopan? Kalau Anda ke komandannya aja bisa tunduk-tunduk, bisa sopan, bisa lembut, kenapa ke orang tua tidak? Ya? Padahal kasih sayang orang tua luar biasa kepada kita. Ya? Satu-satunya makhluk yang tidak pernah kemudian tega kepada kita untuk membuat sakit atau sengsara adalah orang tua kita. Dan yang paling tahu tentang diri kita itu orang tua kita. Ibu kita yang paling tahu tentang kita. Ya? Bahkan ketika anaknya terjadi sesuatu, pulang nak. Biasanya suruh pulang nak, suruh pulang. Biar di rumah sama ibu. Biar di rumah walaupun ibu dengan punya seperti ini. Ya? Itulah kekuatan kasih sayang orang tua. Ya? Yang punya anak harus lebih sayang kepada anaknya. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana seringnya untuk mengusap kepala dan mencium anak. Ya? Jadi mencium anak ini sunnah. Ya, dicium anaknya, didoakan kalau tidur didoakan, ya, didoakan ya Allah agar anak ini menjadi anak yang soleh, didoakan agar ini anak menjadi anak yang baik, ya. Karena Nabi SAW pernah menegur yang namanya Akro, ya. Akro ini seorang sahabat yang ceritanya mau menunjukkan kesombongan. Ya Rasul, saya itu punya 10 anak, tapi saya nggak kayak begitu memperlakukannya. Maksudnya dia mau menunjukkan bahwa saya itu gentleman gitu loh, nggak pernah cium-cium anak, nggak pernah manja-manja seperti itu bahasanya gitu ya. Tapi Rasulullah menyampaikan gak kayak gitu. Karena apa? Allah menyatakan innahu malam yurham wala yurham, ya. Innahu malam yarham la yurham, ya. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka kata Allah tidak Allah sayangi, ya. Sehingga Akor itu waktu itu ditegur oleh Rasulullah SAW, nggak kayak gitu bentuk gentleman seseorang laki-laki kepada anaknya, ya. Menyayangi, sering mencium, sering mengusap kepalanya dan sebagainya. Bahkan dalam bab ini kata Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil, bentuk dari kasih sayang kita terbesar kepada makhluk salah satunya adalah apa? Kita memfasilitasi untuk mendapatkan hidayah tauhid bagi keluarga kita. Mungkin barangkali ada bapak ibunya yang belum paham tentang sholat, ya, belum paham tentang makna Allah, belum paham siapa itu Allah. Kita wajib untuk memfasilitasi untuk mendapatkan hidayah. Ya. Setelah itu mungkin kakak kita belum sholat, mungkin saudara kita, bule mungkin atau paman atau siapa saja juga dekat kita. Adalah karunia terbesar, adalah kemudian cara yang paling besar aplikasi terhadap kasih sayang kita. Menunjukkan mengimani rasa kasih sayang kita kepada Allah, salah satunya adalah menjadi fasilitas hidayah bagi orang-orang terdekat kita. Maka kemudian nanti tidak salah ketika Masjid Imam Balki memfasilitasi hidayah bagi teman-teman sekeliling kampung Inggris untuk mendapatkan hidayah tauhid. Salah satunya dengan kajian Asmaul Husna. Nanti kemudian dilanjutkan dengan kajian-kajian yang lainnya yang itu memberikan fasilitas hidayah. Karena hari hidayah ini kadang-kadang perlu dijemput, bukan kadang-kadang lagi, memang harus dijemput. Kita nggak seperti Salman Al-Farisi. Nanti suatu kali kita ceritakan bagaimana Salman Al-Farisi mencari hidayah, mencari Islam, ya, sampai ke negeri Madinah, sampai menjadi budak, sampai ketemu dengan Rasulullah SAW, baru dia paham tentang Islam. Nah, kita cari hidayah nggak? Berapa kilo dari tempat kosan kita? Berapa kilo dari rumah kita datang ke masjid? Ya? Nggak sampai berkilo-kilo, nggak sampai jalan kaki berhari-hari mencari hidayah. Datang ke masjid, karena hidayahnya ada di sini. Ya. Itu pentingnya kemudian bagaimana kita mengenalkan tauhid, hidayah tauhid kepada orang-orang terdekat kita. Makanya aplikasi daripada mengimani tentang rasa kasih sayang untuk berusaha memiliki sifat kasih sayang, salah satunya adalah kita yang paling besar memfasilitasi untuk orang-orang mendapatkan hidayah. Ya. Ayo, mari kita buat.
ibu-ibu dengan kajian apa. Tapi aplikasi ya, jangan kajian yang kemudian duduk sebentar 2 jam pulang lupa lagi, besok begitu lagi. Harus yang diaplikasikan, harus yang dipraktikkan betul-betul ya. Menjadi sesuatu yang target kehidupan kita ya. Itu tentang bagaimana berusaha memiliki sifat kasih sayang. Bahkan tentang cerita kemarin saya ceritakan tentang dari riwayat Aisyah ya, di dalam kitab Sahih Muslim. Aisyah kedatangan tamu seorang ibu-ibu dengan 2 orang anaknya. Kemudian Aisyah hanya memiliki 3 butir kurma. Kemarin saya ceritakan. Bayangkan, sekelas orang yang paling mulia di sisi Allah, Rasulullah SAW rumahnya hanya berisi 3 kurma. Kita punya apa? Rengginang, jenang, kongguan, ya. Kadang-kadang sudah banyak sekali kita punya. Rasulullah hanya punya 3 kurma. Kemudian Aisyah memberikan 3 kurma itu kepada seorang ibu dan 2 orang anaknya, karena kelihatan saking laparnya, saking miskinnya. Lalu dimakanlah 2 kurma itu kepada anaknya dan tinggal 1 kurma. Pada saat tertinggal 1 kurma, anaknya meminta lagi kepada ibunya. Lalu ibunya membagi 2 kurma itu kemudian diberikan kepada anaknya. Ibunya nggak jadi makan. Terus Aisyah takjub lihat itu, luar biasa. Ketika kemudian orang ini pulang dan Rasulullah SAW datang, Aisyah menceritakan, ya Rasul tadi ada orang begini. Luar biasa. Apa kata Rasul? Innallaha qad aujabalaha biha finnar. Jadi biha fil jannah. Ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memasukkan ibu tersebut ke dalam surga karena kasih sayangnya kepada anaknya. Jadi nggak main-main. Kasih sayang kepada anak itu bisa membawa kita kepada surga. Begitu juga kita sebagai anak, ya, agar senantiasa kasih sayang kepada orang tua agar kita dibawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang ketiga. Sekarang masuk ke yang keempat, yaitu dengan cara bagaimana merasakan buah manis itu dengan menjalankan hal-hal yang mendatangkan kasih sayang Allah, ya. Mendatangkan hal-hal yang bisa rahmat Allah itu hadir. Tentu para ulama menyebutkan caranya adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini sudah jelas. Tapi bagaimana kemudian cara mengaplikasikannya? Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin dicintai Allah, kalau kita ingin disayangi Allah, tentu semuanya ingin ya. Kalau kita pengen disayang Allah, maka kita harus melakukan hal-hal yang disukai Allah, bukan melakukan hal-hal yang kita sukai. Karena berbeda makna konteksnya ya. Melaksanakan atau melakukan hal-hal yang dicintai Allah berarti melaksanakan hal-hal perintah yang sudah Allah turunkan melalui Rasulnya. Artinya semua peribadahan perintah itu harus memenuhi apa yang Rasulullah SAW contohkan. Rasulullah lakukan, kita lakukan. Rasulullah tidak, tidak. Ya. Tentu dengan ada kaidah-kaidah melalui para sahabat-sahabatnya yang kemudian bisa menjadi contoh bagi pelaksanaan peribadatan peribadatan. Masih ingat makna ibadah? Di bab pertama tentang pengertian atau makna Allah, ibadah adalah segala sesuatu, ucapan, perbuatan yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Dan beribadah harus mengandung 4 makna. Yang pertama apa? Makna mahabbah, cinta. Lalu yang kedua makna pengagungan. Lalu yang ketiga harus mengandung makna kepatuhan. Dan yang keempat harus mengandung makna semua kegiatan kita harus kembali kepada Allah. Dan peribadatan kita tidak boleh kepada 3 hal. Saya harus ulang-ulang ya. Yang pertama, tidak boleh beribadah kepada mantan makhluk hidup. Yang kedua, tidak boleh beribadah kepada makhluk hidup. Dan yang ketiga, tidak boleh beribadah kepada benda mati. Kadang-kadang cerita ini menjadi klasik di dalam masyarakat. Ada beberapa yang masih mendewakan sebuah pusaka. Misalkan dari orang tua kita ada samurai misalkan. Ada benda pusaka yang ketika kalau tidak dimandikan kemudian anaknya bisa sakit ya. Ini bentuk peribadatan yang lain. Dia melaksanakan memandikan benda pusaka itu adalah bentuk peribadatan. Karena dia meyakini bahwa benda itu memiliki kekuatan selain Allah. Ya. Kadang-kadang tidak sadar, tidak sadar. Termasuk bagaimana ketika kita berziarah kubur ya. Hati-hati dengan ziarah kubur. Tidak dilarang tentang ziarah kubur, tapi kita harus tahu bagaimana tata cara berziarah kubur. Sehingga ketika datang ke kuburan tidak kemudian kita meminta sesuatu kepada ahli kubur atau yang di dalam kuburan. Oh, yang di dalam kuburan sedang sibuk bagaimana menghadapi para malaikat di sana di alam barzakh. Kita tidak tahu menikmati nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur ya. Jadi yang penting adalah tahu tata caranya. Makanya penting nanti kita
praktekkan bagaimana tata cara berziarah kubur. Kita teorikan, lalu kita pergi ke tempat pemakaman. Jadi kita tahu tata caranya, bagaimana masuk ke pemakaman, bagaimana ucapan-ucapannya sudah dilakukan, apakah harus lepas sandal atau tidak. Ini penting. Karena kadang-kadang kita masuk ke pemakaman, asal masuk aja duduk lagi di atas kubur. Ada yang begitu, ya. Ini penting. Semuanya harus dipraktekkan, ilmu ini harus dipraktekkan. Termasuk kemarin saya bilang tentang bagaimana tentang sholat jenazah, ya. Sholat jenazah, memandikan jenazah, ayo latihan bareng-bareng di sini. Nanti Mas Pandu jadi calon jenazahnya, kita siram, kita mandikan. Tahu caranya, ya. Cara mengkafani, nanti kita gelar di sini kain kafan, ya. Berapa lapis? Di tengah-tengah ada jenazahnya, kita tutup. Bagaimana cara menutupnya? Bagaimana cara mengikatnya? Latihan, ya. Karenanya salah satu hal yang mendatangkan kasih sayang Allah di dalam surat An-Nur ayat 56, ya. Iqamatus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul. Mendirikan salat, membayar zakat dan mengikuti Rasul. Maksudnya mutaba'ah, ya. Maksudnya adalah mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Nah, ini salat menjadi perkara penting, Bapak Ibu sekalian. Ibadah yang tidak pernah dikasih oleh Allah uzur apa? Salat. Salat itu nggak ada alasan. Bapak Ibu nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, isyarat, ya kan begitu urutan-urutannya. Nggak ada uzur alasan untuk tidak sholat kecuali memang ada halangan. Maksudnya seperti ibu-ibu syariatnya haid misalnya tidak bisa sholat. Tapi kalau di luar itu tidak pernah sholat itu diberikan uzur untuk tidak sholat. Bahkan di perjalanan harus sholat. Makanya penting perkara sholat ini harus benar-benar diperhatikan. Kenapa? Karena sholat ini adalah amalan pertama yang kemudian nanti ketika kita mati akan dihisab. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, ya, pernah mengingatkan kepada kita. Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya benar-benar ada seseorang yang telah mengerjakan sholat selama 60 tahun. Bayangkan, selama 60 tahun. Namun tidak ada yang diterima sholatnya. Tidak ada yang diterima sholatnya. Mungkin bisa jadi dia tidak menyempurnakan rukuknya. Mungkin bisa jadi dia tidak menyempurnakan sujudnya. Sehingga kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW 60 tahun sholatnya tidak diterima. Maka wajib kita hari ini untuk mengkoreksi sholat kita. Pentingnya kita memahami bagaimana fikih sholat, bagaimana sifat sholat Nabi. Itu ada kitabnya. Dan itu nanti insya Allah sedang nanti kitab-kitab yang kita bahas kita akan taruh di sini untuk sebagai persaudaraan dan perlu kita kaji. Kapan kita bareng-bareng mengadakan kajian tentang sholat, misalkan dari mulai wudhunya, niatnya sampai salam. Kenapa harus duduknya iktiros? Kenapa harus tawaruk? Kenapa harus kemudian ada yang tunjuknya begini, ada yang begini-begini, ada yang begini, yang benar yang mana? Nah, pelajari. Mempelajari ini bukan untuk membedakan oh si itu begini, bukan. Mempelajari untuk itu kita tahu bahwa kita melaksanakan sesuatu, kita tahu dasar hukumnya, kita tahu hadisnya, kita tahu bahwa shollu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus begini? Kenapa ada yang begini? Kenapa ada yang begini? Cari teks hadisnya yang benar yang mana, ya. Sehingga kita benar-benar tahu. Ketika ditanya oleh Allah nanti suatu saat sholatmu kenapa begini? Kenapa sholatmu gak diterima selama 60 tahun? Ternyata kita tidak paham Rasulullah bagaimana sholat. Sudah berapa tahun kita sholat sampai hari ini? Kita tidak pernah tahu hadisnya iktidal. Kenapa iktidal harus sami Allahu liman hamidah? Kemudian ada yang mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada yang mengatakan subhanakallah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Ada yang mengatakan rabbana lakal hamdu, ya kan? Kenapa doanya harus subhana rabbil a'la? Kenapa tidak subhanallahumma? Kenapa ada doa iftitah kabira walhamdulillah, ada doa Allahumma ba'id baini? Ayo dipelajari. Mau seminar tentang itu boleh, seminar hari Sabtu jam 8 sampai jam 12 komitmen. Setelah kajian kita praktekkan di depan cara sholatnya. Wudhunya juga kita praktekkan. Jadi jelas tahapan pembelajaran kita jelas. Jadi kita tahu tentang bagaimana sholat. Kan sholat penting. Sholat tidak bisa diremehkan, Bapak Ibu sekalian. Ingat bagaimana Rasulullah SAW ketika mengingatkan kepada kita, ada orang yang mengeluh kepada Rasulullah tentang lambatnya rizki, lambatnya jodoh, lambatnya urusan-urusannya. Ternyata setelah dicek
salah satunya adalah orang itu banyak melambatkan sholatnya. Ketika waktunya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, katanya mencintai Allah dan segala makhluk. Yuk kita tes. Kalau Bapak Ibu lagi di sawah, apa yang saya bilang? Lagi di sawah, lagi duduk. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sawahnya dulu apa? Berhenti sholatnya dulu. Enggak Ustaz, saya kalau masalah harta saya masih cinta kepada Allah kok. Harta gampang tuh belakangan. Yuk kita cek kalau lagi di kantor. Yuk kita cek kalau lagi kita bekerja. Yuk kita lagi cek, misalnya kalian yang bertanya, Pak Aris bertanya ketika bagaimana kita sebagai peserta kursus, kita nggak punya kekuasaan. Ayo mulai dilatih. Ketika kursus lagi udah masuk waktu sholat, izin kepada tutornya, kepada gurunya, izin saya mau sholat berjamaah. Tunjukkan. Ya. Bahkan pada saat keadaan tertentu ketika kemudian bekerja pun harus menunjukkan seperti itu. Walaupun ada dalil kemudian saya kerjakan ibadah juga. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Ada dulu ketika saya bekerja di salah satu perusahaan asing itu kemudian menjadi masalah oleh HRD. Karena apa? Pada saat ketika jam sholat beberapa karyawan muslim langsung ke masjid yang melaksanakan sholat. Permasalahannya bukan masalah sholat ke masjid. Sebenarnya sholat ke masjid 5 menit jamaah diizinkan selesai. Tapi yang jadi masalah ini sebelum sholat ngobrol, mojok rokokan. Begitu setelah sholat juga ngelumpi lagi. Akhirnya setengah jam baru masuk kantor lagi. Itu yang jadi masalah. Karena kita tidak konsisten. Ya. Penting ini tentang sholat. Ya. Ayo kita memulai. Berapa orang? Nggak usah banyak-banyak. 5-4 orang. Ayo kita belajar tentang sholat. Yang 5-4 orang ini ajarkan ke keluarganya. Ajarkan kepada anak-anaknya. Bagaimana pentingnya tentang kaifiyat sholat. Kita takut nanti ketika mati, seolah-olah amalan kita banyak, tahu-tahu begitu tiba-tiba nggak ada amalan sholatnya. Sholatmu nggak diterima sekian tahun. Bahkan para ulama mempelajari bagaimana khusyuknya tentang sholat. Ada yang sampai 20 tahun. Karena perkara khusyuk ini nggak gampang. Malam minggu kemarin ada yang bertanya ke saya tentang bagaimana sholatnya Ustaz. Kalau saya itu pada saat sujud mikirin tensis katanya. Bayangkan luar biasa. Luar biasa. Ya. Memang ini perlu dilatih. Ya, ada 20 tahun para ulama belajar tentang khusyuknya sholat. Ya. Menghadirkan hati ketika sholat. Karena salah satu caranya kita paham bagaimana kaifiyatnya. Kita paham bagaimana tentang bacaan-bacaan sholat. Ya. Maka kemudian, apalagi kegiatan yang mendatangkan rahmat Allah, salah satunya adalah tadabbur Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu situ. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan agar rahmat Allah tuh turun. Dan tidak cuma dengarkan, tapi harus situ diam. Ya, harus seperti itu. Loh, orang yang mendengarkan Al-Quran saja mendatangkan rahmat Allah, bagaimana yang membaca? Bagaimana orang yang membaca? Terus bagaimana lagi orang yang mengajarkan Al-Quran? Makanya menjadi guru Quran itu prospektif. Prospektif maksudnya prospektif mendatangkan pahala dan rahmat Allah. Kalau angkanya sih ya memang aduh Ustaz, TPA 300.000 sebulan. Lah ya. Kalau sama tensis. Ayo, teman-teman misalkan di sini yang punya kemampuan mengajarkan Al-Quran, yuk dihidupkan lagi TPA anak-anak di sini. Karena penting TPA ini. Belajar Al-Quran, tahsin, ya. Bagaimana mengucapkan yang benar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu juga pentingnya salam kadang-kadang. Bagaimana kita belajar tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh iya, segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita tidak tahu maknanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah yang memiliki sifat rasa kasih dan sayang. Jadi sholat kita benar-benar bisa menghadirkan hati untuk sejenak memikirkan kebesaran Allah. Gak lagi tensis, gak lagi nanti aduh gimana kalau ini skornya baru 400. Penting ilmu yang datang kepada kita. Sehingga jangan sampai seperti Jurex tadi, ya. Karena saking tidak pahamnya sehingga mendahulukan sesuatu yang salah, walaupun tidak salah 100%, ya. Seperti itu. Tadabbur Al-Quran. Maka biasakan di Masjid Imam Baqi ini melakukan kegiatan-kegiatan tadabbur. Cuma 2 orang gak apa-apa. Dibiasakan agar muncul identitas, oh karakter Masjid Imam Baqi ini memang full kegiatannya seperti ini. Sehingga nanti orang akan terbiasa. Oh kalau di Imam Baqi ini malam minggu ini ada acara opsi teras. Oh kalau minggu pagi ini ada acara kajian juz 30, kajian juz amal. 2 orang gak apa-apa.
2 orang 1 orang itu justru itu lebih baik. Ya, jangan takut dengan sedikitnya orang. Ya. Tapi terus lakukan itu. Ya. Itu semangat kita untuk mendatangkan rahmat Allah. Adapun hidayah, nanti orang-orang yang datang itu kekuasaannya Allah. Kita cuma memfasilitasi. Ya. Ayo kapan-kapan kita mengadakan pelatihan yang tadi saya bilang, pengurusan jenazah, agar nanti jenazah saudara-saudara terdekat kita nggak harus menunggu petugas-petugas dari desa, nggak menunggu petugas dari masjid yang kita kadang tidak tahu petugas itu benar atau tidak kaifiatnya. Paling tidak kita bisa saling berwasiat di sini, Mas. Kalau saya meninggal, tolong urus jenazah saya ya. Saya bisa bilang sama Mas Neja, Mas Neja, kalau saya meninggal di Pare, tolong urus jenazah saya. Karena saya tahu Mas Neja itu sudah pernah ikut pelatihan secara syar'i. Pak Yus bisa bilang sama Ustaz Najib, kalau saya meninggal, tolong urus jenazah saya. Nggak terkatung-katung jenazahnya. Nggak bingung nyari orang tugas jenazah sampai nungguin dari desa. Di sana dia meninggal, di sana dia meninggal, antrian lagi. Ada nggak terjadi seperti itu? Ayo. Gitu loh. Jadi nanti ketika meninggal orang tua kita yang bersiap sebagai bakti terakhir kita kepada orang tua kita. Ya? Bagaimana cara memandikannya? Bagaimana cara mensholatannya? Bagaimana kemudian nanti cara memakamkannya di dalam? Nanti kita buat lubang kubur. Nanti minta tolong abah, izin sebentar buka lubang kubur di belakang. Ya, kita keduk 2 meter atau 1,5 meter, kita coba latihan untuk menanamkan jenazah seperti apa. Mesti dilatih. Iya, dia merasakan. Jadi mayat jenazah itu seperti apa? Sensasi mati ya, Ustaz? Iya. Simulasi. Ya, simulasi. Ini penting kajian yang berorientasi pada praktek. Ya. Bisa dipahami kira-kira? Mendatangkan rahmat Allah. Dia sibuk dengan itu. Karena ketika kita sibuk kalau rahmatnya Allah sudah datang, Allah seperti bukakan keran rezekinya dari semua lini. Karena kita sudah mendatangkan rahmat Allah. Ya. Kemudian yang terakhir merasa malu. Ya. Yang terakhir tadi tentang satu lagi. Salah satu lagi untuk mendatangkan rahmat dari sayang Allah adalah dengan banyaknya kita beristighfar. Ya. Jadi perbanyak istighfar kepada Allah. Kalau kita punya banyak masalah, kalau kita banyak punya keinginan, kita banyak hajat, terus kita bingung doanya nih. Kita sholat tahajud nih. Kita pengen besok ada uang, kita pengen besok ada bayaran, kita pengen besok ini, kita pengen besok pelajaran. Semuanya banyak, saking bingung doanya doa apa nih setelah ditulis, ya kan? Yang mana dulu itu? Yang mana dulu harus kita panjatkan. Maka cukup dengan istighfar. Perbanyak istighfar pada saat sahur, wal mustaghfirina bil ashar, perintahnya, ya. Dan beristighfarlah pada saat jam-jam sahur, 3:30, jam 3, ya, menjelang subuh, bangun. Mari saya melakukan diskusi dengan pemuda. Kemudian salah satu hal yang selalu saya tekankan adalah bagaimana memanajemenkan disiplin diri terhadap waktu. Kalau jadi pemuda aja bangun sholat malam aja susah, bagaimana mau menghadapi kesuksesan? Bro, sukses itu di sana tantangannya berat. Gak gampang sukses itu kemudian jadi kaya, kemudian tidak ada tantangan, kemudian tidak ada hambatan, kemudian tidak ada. Enggak. Kalau kita dibiasakan sholat malam, itu puncaknya bagaimana seorang muslim diberikan diskon langsung Allah menerima doa kita. Allah itu turun di sepertiga malam. Ingat, jangan dibayangkan bagaimana Allah turun seperti makhluk. Nanti kita turun pada makhluk gitu. Ya, tapi Allah datang pada makhluknya. Yang kelima tentang bagaimana buah manis mengimani rasa kasih sayang, yaitu memiliki rasa malu untuk berbuat maksiat kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalkan dibiayai hidup kita oleh seseorang selama 5 tahun, kemudian orang itu menyuruh sesuatu kepada kita sungkan nggak untuk menolak? Sungkan kan? Nggak enak kan untuk menolak? Loh, kita aja punya rasa nggak enak, punya rasa sungkan kepada makhluk. Kenapa sama Allah tidak memiliki rasa? Itu. Kita dibiayai atau kita dihidupi atau kita difasilitasi oleh Allah berapa tahun? Puluhan tahun sampai kita mati. Nafas kita, oksigen kita tidak pernah bayar, ya. Darah yang mengalir secara otomatis dalam tubuh kita, kalaupun itu nanti ada darah tinggi, ada kolesterol, itu kan salah kita karena kita banyak makan jeruan, kan? Salah satunya. Ya itu sudah beberapa tahun, bukan baru kemarin makan jeruan terus tiba-tiba kolesterol, ya kan? Tapi Allah alirkan darah itu. Sebagaimana saya katakan berkali-kali, kita nggak pernah minta dan kita tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, alirkan darah saya secara normal. Kayaknya nggak pernah ada doa kayak gitu. Ada nggak pernah berdoa seperti itu sejak kemarin saya sampaikan? Nggak pernah. Kita dikasih kaki untuk bisa berjalan, kita nggak pernah berdoa bangun tidur bisa kaki.
kaki, apa bisa jalan ya Allah, enggak. Ya. Lalu kita masih tega, lalu kita masih pede untuk berbuat maksiat. Pernah saya dengar cerita dari Sahih Muslim. Nanti pada hari kiamat, ya, para nabi kemudian mengangkat tangan tidak bisa membantu umat-umatnya. Ketika para umat-umatnya kemudian mendatangi Nabi Adam untuk meminta syafaat, kata Nabi Adam, saya tidak mampu. Lalu datang kepada Nabi Musa bilang saya tidak mampu. Datang kepada Nabi Isa, kemudian saya tidak mampu, tidak berani. Kenapa? Karena para nabi ingat malu dengan akan pernah melakukan dosa. Ya, para nabi pernah melakukan dosa. Contohnya seperti Nabi Adam, hanya karena buah kuldi, memakan buah kuldi kemudian menjadi dosa. Dan para nabi itu ingat dosanya sampai pada hari kiamat. Karena apa? Karena ketinggian imannya. Lah kita baru melaksanakan dosa, kita udah lupa malam ini. Kita baru berdosa tadi jam 4 sore udah lupa. Habis maghrib. Ya. Karena apa? Karena tipisnya iman kita, karena rendahnya iman kita. Para nabi karena tingginya iman dia mengingat sampai hari kiamat. Ya. Nanti kita juga perlu kajian bagaimana dahsyatnya pada saat hari kiamat. Insya Allah nanti saya akan bagian kemarin Ustaz Najib membagian jadwal saya untuk khutbah tanggal 17 Juli. Saya akan membawakan judul tentang khutbahnya iblis di mimbar neraka jahanam. Dengarkan khutbahnya iblis. Ya. Khutbah yang sangat menyentuh hati para manusia saat itu. Saya nggak akan bocorkan sekarang. Nanti tanggal 17 Juli. Insya Allah. Jangan kemana-mana. Penting ini. Tunda periode pulangnya dulu nih berarti teman-teman. Ya, penting. Termasuk tadi bagaimana kita mengadakan kajian tentang mengenal bagaimana dahsyatnya neraka, indahnya surga. Ini perlu dikaji. Sampai hari ini Bapak Ibu tahu di surga kayak gimana, minumannya kayak gimana, makanannya kayak gimana, bidadarinya seperti apa. Saya kemarin bilang, kalau kita telat sholat jamaah ke masjid, lalu kita ditelatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Misalkan kita dimasukkan ke neraka, naudzubillah min dzalik. Kemudian kita ditelatkan 1 hari saja, misalkan ya, saya sama Mas Pandu, duluan Mas Pandu dintaskan di neraka 1 hari. 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun dunia. Bayangkan, saya selisihnya cuma 1 hari. 1 hari tapi 1000 tahun Mas Pandu udah nikmatin bidadari, udah nikmatin minuman. Nah saya masih tetap di neraka. Bayangkan. Jadi nggak sepele 1 hari di akhirat sana. Ya. Jadi penting Bapak Ibu sekalian, sehingga jangan pernah kemudian ketika kita sudah memahami makna ini, kita tidak lagi ada rasa malu. Bahkan kita banyak merenung kemudian bagaimana kita malu memakai fasilitas alam semesta, memakai fasilitas yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak bisa mengembalikan rasa kasih sayang kita kepada seluruh makhluk. Karenanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ya. Kalau kita kasih sayang kepada orang yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangi kita. Kiranya kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu isya. Silakan azan, Pandu. Nanti setelah ini kita lanjutkan tanya jawab kalau memang ada 1-2 pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mungkin gimana kan model HP-nya mungkin. Nah, setelah dibikin kan. Baru bisa ini dibagikan. Biasa dibagikan. أشهد أن لا إله إلا الله
Ini saya baru nyadar beberapa hari kemarin ada Facebook ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah kira-kira ada pertanyaan? Sebelum pertanyaan, saya ingin menyampaikan kajian kita berarti pada pertemuan ke-6 sudah selesai 3 asma Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Maka minggu depan, mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, silakan persiapkan dirinya untuk presentasi, menjadwalkan dirinya bertemu dengan saya satu persatu, ya, untuk menampilkan apa yang sudah dikaji. Jangan malu, jangan takut, kira-kira nanti nggak bisa apa-apa. Nanti akan saya arahkan karena di situ penajaman, sehingga Bapak Ibu sekalian betul-betul paham apa yang kami kaji, ya, menjelaskan dengan papan tulis apa yang didapatnya. Nanti akan saya rapikan mana yang tidak sesuai, mana yang sesuai, ya. Bisa request waktu nanti ke Mr. Najib, misalkan Sabtu siang, Ahad siang, Senin siang. Insya Allah mulai Senin saya kosong jam 9 sampai jam 2 siang. Itu kosong. Karena saya ngajar cuma pagi aja Senin. Jadi silakan nanti misalkan dimulai dari Mr. Pandu. Nanti kapan mulai presentasi depan saya, kemudian Mr. Najib, kemudian Mas Neja, kemudian kemarin ada Mas Wahyu, Mas Dewa dan sebagainya. Ibu-ibu nanti dipersiapkan mau berkelompok 2 orang atau 3 orang juga boleh, atau sekaligus 5 orang, nanti satu bergantian juga boleh, agar apa yang didapatkan betul-betul dipahami. Silakan kalau ada pertanyaan, waktu masih ada 5 menit atau maksimal 10 menit nanti dengan sholat isya. Aku langsung tanya izin Ustaz. Jadi Bismillah untuk para jamaah sekalian. Jadi sebenarnya mohon maaf karena memang biasanya saya mendampingi Ustaz untuk kemudian mengawali atau menemani jalannya kuliah ini. Cuman qadarullah karena kemarin kondisi satu dan lain hal, nah akhirnya dia jalan sebagaimana yang kita ingin. Nah jadi senada dengan apa yang tadi Ustaz sampaikan, saya merasa perlu menyampaikan beberapa hal kepada jamaah sekalian, terkhususnya teman-teman sesama pelajar kampus Inggris, bahwa insya Allah konsep kajian atau kuliah umum atau misalkan obrolan, problem solving ataupun setiap kegiatan yang dilakukan di Masjid Kampus Inggris Imam Bakti ini sifatnya adalah aplikatif. Maksudnya bahwa dia not talking only. Jadi nggak boleh cukup sampai di pembicaraan di sini saja kemudian hilang. Namun kemudian Pak Fajri ini Ustaz Fajri kemudian mengajarkan bagaimana sekecil apapun perbincangan kita, namun kemudian harus bisa dikaryakan sebagai bentuk amal solehnya kita. Maka senada dengan insya Allah untuk pertemuan berikut, bahwa teman-teman nanti bisa kemudian mempresentasikan tingkat kepahamannya terhadap materi yang telah disampaikan itu nanti boleh. Jadi teman-teman misalnya masih kurang paham, kurang mengerti, nanti bisa menemui kami, kemudian mengecek materinya dari mana sampai ke mana sih, materi yang teman-teman sempat tuliskan sampai di mana sih. Nanti insya Allah dengan jejak-jejak rekaman video yang ada, itu nanti bisa kami share ke teman-teman untuk kemudian nanti sekembalinya ke tempatnya masing-masing bisa kemudian dilihat sambil dirangkum kembali. Kenapa teman-teman? Karena terkhusus untuk kuliah tafsir Asmaul Husna ini sendiri, alhamdulillah Ustadz Fajri ini merupakan sedikit saya perkenalkan, merupakan kandidat doktor dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Yang insya Allah kemudian beliau nanti akan kembali ke Mesir dalam rangka salah satunya selain mempertahankan disertasi dokter beliau adalah untuk kemudian meminta talaki langsung kepada penulis dari kitab yang kita bahas ini, yang kemudian insya Allah itu kemudian bisa menjadi rekomendasi bagi kita yang nanti juga kemudian Pak Fajri rekomendasikan setelah bahwa misalkan Mr. A, Miss B, Miss yang C, ini udah boleh kemudian mengajarkan ini yang ke berikutnya dan terus berkesinambungan. Jadi mungkin itu sedikit gambaran ya untuk para jamaah sekalian, khususnya teman-teman yang pelajar kampung Inggris. Jangan kemudian heran dan kaget, kok kenapa begini, kok kenapa begitu. Santai saja ya, teman-teman silakan mengikuti alurnya. Tapi bagi teman-teman yang ingin mendalami supaya ini menjadi pegangan, bekal, modal untuk kemudian sekembali ke tempatnya masing-masing, itu boleh kemudian memfollow up. Bukan hanya di setiap kajian, tapi setelah ini
Termasuk salah satunya adalah kami punya kantor masjid, itu bisa difungsikan untuk memaksimalkan berbagai kebutuhan teman-teman, baik kajian ini maupun di luar kajian ini terkait dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Ya, saya kira saya perlu menginformasikan ini, jadi kita tidak terbatas bahwa ini kan cuma kajian itu kan datang, duduk, dengar, pulang. Kalau ada makan, alhamdulillah. Kalau nggak ada juga tidak seperti itu teman-temannya. Ini saya kira perlu saya clearkan. Ya, mungkin seperti itu, dan insya Allah nanti selanjutnya juga akan ada kegiatan di Sabtu besok insya Allah. Itu juga sama, kurang lebih seperti ini. Kegiatan yang bukan cuma ngobrol tapi nanti bersifat aplikatif. Mungkin demikian teman-temannya, saya kira saya perlu menyampaikan hal ini karena saya perhatikan beberapa kali kajian ini kok jarang bertanya atau tidak pertanyaan. Mungkin saya melihat teman-teman ini apakah sungkan atau malu hati atau gimana. Nah, kalaupun di forum ini tidak, nanti teman-teman setelah sholat isya biasanya kita punya waktu juga sedikit. Terus ketika Ustaz juga punya waktu longgar, itu di luar nanti kita lanjutkan dengan bincang-bincang yang lebih ringan, ya. Mungkin demikian teman-temannya. Terakhir sebelum ini, apakah masih ada pertanyaan yang mau disampaikan sama Ustaz? Sudah paham semua, alhamdulillah. Sudah siap. Ya. Kalaupun ini teman-teman, jadi nanti ada buku tamu yang kita adakan. Nah, teman-teman boleh memasukkan nomor handphonenya, yang kontak ke nomor WA-nya. Insya Allah kalau bersedia, nanti kami masukkan ke dalam grup jamaah Masjid Kampung Inggris. Yang ini nanti kemudian bisa berkoordinasi, baik ke Japri ke Ustadznya atau melalui adminnya. Nanti kemudian persoalan-persoalan itu bisa kita lanjutkan secara personal. Ya, mungkin karena kurang pede kalau berhadapan sama Ustadz langsung, atau mungkin karena jamaahnya banyak, bertanya sungkan dan malu hati. Ya, mungkin kalau memang sudah tidak ada lagi, mungkin saya kembalikan ke Ustadz untuk kemudian mencukupkan kajiannya pada hari ini. Terima kasih. Jazakallah khairan untuk waktunya. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi metodenya seperti itu karena saya sedang menyusun terjemahan kitab ini langsung, ya. Mudah-mudahan nanti sekembalinya dari Mesir sudah bisa dicetak, karena saya harus berhadapan langsung dengan penulisnya, minta izin sama Mas Said langsung. Jadi saya kalau berhadapan dengan penulis sudah tidak boleh menggunakan buku lagi. Saya harus menghafal dari lembar pertama sampai lembar 156 halaman. Dan terjemahan saya baru sampai halaman 21 saja sudah 89 halaman. Jadi entah berapa halaman akan saya tulis, mudah-mudahan nanti saya bisa menyelesaikan. Sehingga ini harus bentuknya talaki. Ngaji itu harus talaki ya Bapak Ibu ya. Talaki itu harus benar-benar mendengar langsung dari gurunya dan mengulang kembali apa yang sudah diajarkan. Itu yang paling benar, ya. Sehingga tidak ada kesalahan dalam penerimaan pembelajaran, ya. Semuanya rata-rata harus begitu. Dan kajian-kajian di Timur Tengah rata-rata seperti itu. Bahkan pengucapan tahsin saja itu harus berhadapan satu persatu sampai bisa. Belum bisa diulang lagi sampai bisa betul-betul paham. Begitu juga materi ini diharapkan nanti apa faedahnya? Salah satunya adalah Bapak Ibu nanti hafal, bisa menjalankan aplikasinya. Nah, sekarang kalau nggak hafal gimana menjalankan aplikasinya? Mau nggak tahu buah manisnya, lupa. Sehingga nanti bisa mengajarkan kepada anggota keluarga atau kepada anak-anaknya, ya. Karena faedah memahami ini luar biasa. Sudah mulai merasakan belum kira-kira ternyata buah manisnya luar biasa baru 3 asma Allah ini, ya. Begitu dahsyatnya. Belum nanti asma yang lain. Besok Selasa depan kita akan lanjutkan dengan asma Allah yang keempat dan kelima, ya. Al-Akram dan Al-Kiram. 2 asma yang memiliki arti yang kurang lebih sama, ya, sehingga kita jadikan satu, ya. Mudah-mudahan paling tidak ini ada 14 asma yang menimbulkan rasa cinta kepada Allah. Sedangkan kita sedang menyusun itu ada 6 bab kategori yang bisa menyebabkan 1 rasa cinta, 2 tawakal, 3 sabar, 4 syukur, kemudian apalagi pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan dengan sholat isya. Nanti setelah sholat isya bisa santai-santai. Kalau ada yang tidak paham, bisa sambil ngobrol, ya. Insya Allah. Ataupun mau jabri lewat admin, pertanyaan juga boleh. Doanya nanti Selasa depan kita hafalkan, ya.
hadis tentang dasar berapa jumlah asmaul husna. Masih ingat doanya? Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu ammatika nasyati biyadika. Masih ingat gak? Ya, dicatat lagi karena itu menjadi dasar kita tahu bahwa asmaul husna jumlahnya tidak terbatas. Ya, sehingga kita memahami, dan doa itu doa yang sangat baik untuk siapa saja yang untuk bisa didawamkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.